Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di posisi ini, Anda bersumpah untuk menyatakan sesuatu tapi dusta. Dan itu masuk kategori al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus artinya adalah sumpah dusta. Demi Allah tidak terjadi, padahal aslinya terjadi. Demi Allah saya telah melakukannya, padahal tidak melakukannya. Demi Allah saya bukan pelakunya, padahal dia pelakunya. Itu disebut dengan al-yamin al-ghamus. Sehingga al-yaminul ghamus itu adalah bentuk sumpah untuk menyatakan masa silam, tapi tidak sesuai dengan realita yang ada. Tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan itu sumpah dusta, dan itu termasuk di antara perbuatan dosa besar. Karena itulah orang yang berani menyebut nama Allah untuk menyatakan dosa besar, untuk menyatakan sumpah yang dusta, ini termasuk di antara dosa besar dan dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan istikhlaf, ya, orang yang diminta untuk bersumpah, maka jika dia di posisi dizolimi, dia boleh menggunakan kalimat yang muhtamal, kalimat yang punya beberapa kemungkinan makna, seperti tauriyah, atau kalimat yang punya beberapa kemungkinan makna sehingga memungkinkan dipahami berbeda dengan lawan bicara. Nah, itu boleh menyembunyikan niat. Boleh menyembunyikan niat. Misalnya, ada orang dihadang perampok. Lalu perampok ini meminta kepada orang tadi untuk bersumpah. Berani nggak kamu bersumpah kalau dalam tasmu itu tidak ada misalnya tidak ada ATM. Ya, perampok itu nyari ATM. Nah, atau perampok itu dapat ATM, ya, yang lebih real. Kalau nyari ATM ngapain? Ya? Dia bisa bongkar tasnya sendiri. Perampok itu dapat ATM. Nah, kemudian yang dirampok diminta untuk bersumpah menyebutkan PIN-nya. Nah, lalu dia menyebutkan, demi Allah saya bersumpah bahwa PIN ATM saya adalah angkanya 5678900. PIN ATM saya adalah angka ini, 5678900 misalnya. Padahal itu ATM yang ada di rumah, bukan ATM ini. Tapi dia cuma menyebutkan PIN ATM saya. Nah, ATM saya kan banyak. Ini ATM saya, itu ATM saya. Tapi saya sebutkan PIN ATM yang ada di rumah. Cuman dia batin. Nah, dia bersumpah seperti itu, diperbolehkan dan tidak perlu bayar kafarah karena dia tidak dianggap melanggar sebab dia bersumpah di posisi dizolimi. Kalau dia ngaku, habis itu duit di ATM. Sehingga kalau dia bersumpah demi Allah, PIN ATM ini nilai angkanya sekian, persis. Nah, nanti perampok itu tinggal ke mesin ATM, dihabisin duitnya. Akhirnya dia bersumpah demi Allah PIN ATM ini dia pakai nomor PIN ATM yang ada di rumah. Makanya dia pakai ungkapan yang sifatnya umum. Demi Allah PIN ATM saya kan umum, ya, baik yang ATM Bapak pegang maupun ATM yang ada di rumah saya. Akhirnya dia selamat, duitnya selamat. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama, orang yang dizalimi, dia boleh menyembunyikan niat, bahwa makna dari kalimat yang saya ucapkan itu berbeda dengan apa yang kamu pahami. Nah, itu boleh. Tapi kalau dalam kasus seperti yang Anda sampaikan, Anda yang melapor, kemudian Anda bersumpah tidak melapor, nah, dengan kalimat yang bertentangan dengan kondisi real, maka itu masuk kategori yamin al-ghamus. Tayyib. Nah, nanti kan ada resiko, ya, jika misalnya Anda tidak ikut bersumpah. Terus gimana? Nah, ini salah satu di antara hal yang dilema, ya. Seharusnya pihak manajemen memberikan jaminan keamanan, sehingga dia ngasih jaminan kepada pihak yang melaporkan bahwasanya dia di posisi aman, dan nanti kalau terjadi masalah apapun
maka yang disalahkan adalah pihak yang terlapor. Dan pihak manajemen harus menghalangi, jangan sampai dalam satu ruangan itu terjadi seperti ini. Mereka dikumpulkan terus dimintai sumpah. Karena itu nanti jadinya akan menyudutkan salah satu pihak dan akan semakin menimbulkan keregangan. Tapi itu sudah terjadi dan kami minta Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengucapkan sumpah namun ternyata sumpah itu tidak sesuai dengan realita. Wallahu a'lam.